Ya, Assalamualaikum sahabat semua. Bertemu kita kembali dalam psikologi jalanan. Kita manfaatkan waktu kisah 20 menit ke depan untuk mencari apa yang bermanfaat yang boleh kita gunakan dalam kehidupan ini. Sekali lagi, psikologi jalanan terbentuk atau terlahir dari hasil perolehan natijah pembelajaran ibroh setiap ujian-ujian, setiap problema-problema kehidupan yang kemudian dengan menggunakan mata, telinga, dan hati kita bisa menyelesaikannya, memecahkan persoalannya, tentunya menuju hal yang positif. Kemudian kita simpan sebagai satu pengalaman, satu keilmuan yang tersimpan di dalam dada yang nyata. Itulah yang kemudian membentuk jiwa-jiwa kita yang kita namakan nanti psikologi jalanan. Kita lanjutkan. Hari ini kita akan bahas sedikit lagi tentang beberapa konsep psikologi yang kita katakan didasarkan dari natijah kitab suci, pembelajaran kitab suci. Jadi pada prinsipnya nanti apa saja instruksi, perintah, arahan dari kitab suci yang digambarkan, dikiaskan dalam perbuatan-perbuatan ritual, ibadah ritual kepada Tuhan, sebenarnya itu penuh dengan simbol-simbol yang kalau kita urai mengandungi makna-makna filosofi yang mendalam, makna-makna yang sebenarnya adalah terapi bagi kejiwaan kita, menuntun jiwa-jiwa yang resah, membersihkan jiwa-jiwa yang kotor, menyembuhkan jiwa-jiwa yang sakit. Sehingga kitab suci dikatakan sebagai obat, sebagai asyifa. Dan ini memerlukan praktek. Ketika kita mempraktekkannya, barulah di kemudian hari kita meyakini dan mempercayainya bahwa kitab suci Al-Quran adalah mukjizat yang tertinggi. Jadi selama kita tidak pernah mempraktekkan kitab suci Al-Quran ini dalam kehidupan kita untuk menyembuhkan persoalan kita, menyelesaikan persoalan kita, selama itu pula lah kita tidak akan pernah meyakini bahwa Al-Quran atau kitab suci ini sebagai mukjizat yang terbesar yang dimiliki oleh baginda Rasulullah. So, kita lanjut. Di dalam kemarin yang kita jelaskan beberapa terapi terhadap penyakit jiwa, kegelisahan jiwa, jiwa-jiwa yang durhaka, jiwa-jiwa yang lari dari peraturan Tuhan, jiwa-jiwa yang keluar dari fitrah, keluar dari jalur yang sebenarnya, dikarenakan persoalan yang tadi terlibat dengan perzinaan, perjudian, pencurian, perampokan, membunuh, atau mendekati zina, dan apa saja yang menimbulkan kerusakan jiwa, kekotoran jiwa-jiwa yang bersih. Nah, kemarin kita sudah gambarkan dalam terapi Quran, sudah jelas kitab suci bahwa yang pertama diperlukan satu kejujuran. Dicontohkan oleh Nabi Adam sampai Nabi Muhammad. Dicontohkan oleh sahabat-sahabat dengan kisah-kisah yang banyak sangat heroik. Kemudian ada jauka melaporkan diri. Kemudian ada namanya setelah jauka diputuskan hukuman. Jika hukuman yang 100% kita tidak bisa laksanakan, setidaknya ada hukum setingkat pendidikan, memberikan rasa jera. Jadi tidak ada free, tidak hanya dalam ampunkan saya ya Tuhan, kita mengangkat tangan ke langit selesai. No, pengadilan ilahi tidak semudah itu. Nah, jika itu ditempuh, barulah proses pengampunan itu berjalan. Tapi itu kan tidak mudah di dalam perjalanan. Bukan mudah untuk menjadi orang yang jujur. Apabila ada di antara kita yang sanggup jujur, maka jiwanya akan bersih. Itu yang membedakan kita sahabat masa Rasulullah dengan sahabat zaman kita sekarang. Tuh. Nah, bagaimana cara yang lain di luar yang kita carakan tadi? Ada beberapa cara terapi setidaknya mampu mengurangkan proses sedikit mengawal perjalanan tadi dari terapi jiwa-jiwa yang sakit ini, jiwa-jiwa yang gelisah. Kita lihat lagi bagaimana prosesnya ada di dalam
pemahaman terhadap ritual-ritual yang dijelaskan dalam kitab suci. Yang menjadi permasalahan, kita tidak pernah mengembangkan, tidak pernah memahami, tidak pernah menguraikan, tidak pernah mencari pembelajaran, tidak pernah mencari natijah dari setiap simbol-simbol, tanda-tanda, praktek-praktek ritual yang diperintahkan oleh Tuhan. Kita hanya membiarkan ia berlalu seperti angin. Hanya sebuah ibadah saja selesai. Seolah-olah itu hal yang tidak luar biasa. Seolah-olah perintah Tuhan itu perintah kacangan, perintah sambilan. Seolah-olah instruksi yang biasa saja. Tapi kalau kita berpikir, instruksi ini datang dari Tuhan, pemilik alam semesta, pemilik jiwa-jiwa yang gelisah, pemilik jiwa-jiwa yang tenang, pemilik yang menghembuskan jiwa-jiwa, yang meniupkan roh-roh, yang memberikan unsur positif dan negatif ke dalam jiwa, yang membalikkan sifat ketakwaan seperti malaikat dan membalikkan sifat hawa nafsu kejahatan seperti iblis, maka kita akan berpikir 1000 kali untuk menganggap remeh setiap instruksi, simbol-simbol, tanda-tanda yang diturunkan Tuhan dari langit. Maka kita akan menggalinya, memahaminya, mencari natijahnya sampai kita ketemu dengan natijah itu, sampai akhirnya kita akan berkata, Shadaqallahul Adzim. Kita sering, selepas kita baca kitab suci kan sering diajarkan, Shadaqallahul, Maha Siddiq, Maha benar. Allah yang Maha benar. Artinya kita baru percaya benarlah kitab suci ini penentram jiwa. Benarlah kitab suci menyembuhkan, terapi seluruh sakit jiwa. Oke, kita lihat. Diawali kisah bagaimana baginda menterapi dirinya sendiri. Kita lihat dari banyak ceramah, motivasi ulama-ulama, ustadz-ustadz yang viral atau yang terkenal atau yang biasa sering. Hai orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah, dan aku bertobat 100 kali dalam sehari. Tubu ilallah. Jadi Rasulullah pun bertaubat. Nah, kalau kita logika kita ambil di dalam hitungan matematika, satu hari itu 24 jam. Rasulullah bertobat, jika kita ambil ritualnya beristighfar dalam ucapan. Jadi jangan istighfar dalam tindakan dulu, istighfar dalam bentuk ritual, ucapan 100 kali, 24 jam. Maka kita lakukan hitungan matematik. 100 dibagi 100 berarti 100 istighfar dibagi 100 dapat 1 istighfar. Kalau 24 dia berbanding 24 jam, kita bulatkan 25 jam, kita bagi pula 100 0,25 berarti 1/4 jam. Jadi 1 istighfar berbanding ekuivalen apa-apa istilahnya seperti itu 0,25 jam berarti 15 menit. Maka kita akan dapat setiap 15 menit baginda akan beristighfar. Kalau kita sanggup seperti ini, itu terapi jiwa yang sangat-sangat luar biasa. Contoh saya, Benny, Anda, kita semua, kita masuk kantor. Setelah masuk kantor ketemu dengan teman-teman berbagai suku bangsa yang memakai rok pendek seksi. Kita tak nampak pahanya, betisnya. Mesti setiap lelaki berdesir jiwanya. Karena bagi lelaki fitrah dijadikan indah bagi pandangan lelaki, wanita-wanita yang cantik, harta dan apa saja. Nah, ketika kita tadi 15 menit terlihat pahanya putih atau tersingkap, maka kita 15 menit kita duduk ketika bekerja teringat astagfirullahaladzim. Ya Allah, tadi mataku menikmati paha orang, Allahu Akbar, ingat anak istriku. Bisa nggak kita seperti itu? Kalau bisa 15 menit sangat luar biasa. Jadi bukannya 15 menit Anda duduk di kantor, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Itu ritual tanpa makna. Yang betul tuh 15 menit tadi, apa yang terjadi dengan mata, telinga, dan hati. Karena itu alat kontrol jiwa. Dan yang paling terdekat, mata dulu. Ketika kita pergi ke pasar, ke bazar-bazar Ramadan, ke pasar, ke mall, kita memilih barang. Ibu-ibu juga milih barang cantik-cantik. Terbuka bajunya, terbuka
Kadang dia terbuka tak sengaja, kadang-kadang dalam dunia yang serba warna-warni disengaja membuka kancing baju 2 helai menjongkok supaya nampak bagian dadanya. Karena itu famous, terkenal, tren. Maka kebetulan kita yang melihat sesuatu yang bergelantungan, maka jiwa kita akan bergemuruh. Kita akan berpikir, waduh, maka laki-laki dijadikan indah pada pandangannya. Nah, ketika 15 menit Anda pulang terfikir, astagfirullahaladzim, ya Allah, wahai Tuhan, kotor. Mampukah kita seperti itu? Kalau itu mampu, sangat luar biasa. Sama, ketika kita bergemuruh setiap 15 menit, hari ini ada pembagian gaji, pembagian keuntungan perusahaan. Kemarin kita setelah melakukan penipuan, kita mungkin gaji 10 juta dapat 15 juta, 5 juta tuh. Nah, ketika mengambilan gaji berdesir di hati kita, ya Allah, saya dah terlibat. Ada tak? Mesti ada rasa itu. Mata, telinga, dan hati akan mengingatkan kita. Karena 2 unsur di dalam jiwa, antara positif dan negatif, tidak pernah mati sampai kita masuk ke dalam kubur. Sifat ketakwaan, sifat malaikat akan mengingatkan kita kepada kebaikan. Dan sifat syaitan, hawa nafsu akan menggiring kita kepada kejahatan. Dua-duanya berperang. Jadi tak ada orang ketika korupsi, dia tak tahu. Dia tahu betul. 100% sadar. Tak ada pula berkata, saya terlupa khilaf godaan syaitan yang terkutuk. No. Hello. Anda jangan mengkambing hitamkan syaitan. Karena dalam diri kita memang ada sifat syaitan, hawa nafsu. Jadi sebenarnya syaitan yang gaib itu hanya membisikkan saja. Hawa nafsu, syaitan yang mendalam di dalam jiwa yang kotor tadi. Itulah. Jadi ketika kita korupsi, berbuat, jangan sebut lagi terkena godaan setan. Memang saya sudah berubah menjadi setan. Ya Allah, itu betul nih, ampuni saya. Kalau mampu 15 menit, selamat. Sekarang kita ambil saja yang minimal saja. Kita sholat. Nggak usah pula kita ngambil sholat sunat. Sholat wajib ya 5 kali. Kita sering sholat, katanya inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Mencegah dari yang keji dan yang munkar. Ayatnya berapa? Anda cari sendiri dalam YouTube, dalam Google. Karena kita mungkin tak begitu hafal, tapi tahu bunyinya. Entah surat berapa, silahkan dicari. Nah, kita sering sholat, sering puasa malah, tapi kita tak tenang, tak tentram, tak kusuk. Lalu kita kusuk-kusukkan, Allahu Akbar, kusuk. Tak boleh juga. Itu bukan sholatnya yang salah. Jiwa kita yang kotor. Yang pertama, kita tak sanggup jujur. Kita tak pernah jauhka, kita tak pernah lapor, dan tak pernah ada terjadi hukuman. 46 tahun. Berapa kita korupsi, berapa kita mengintip, berapa kita mencuri. Yang termudah ya, ketika kita pacaran. Ayatnya kan, wala taqrabul zina, jangan dekati zina. Apakah kita meraba cewek-cewek? Apakah kita memeluknya, mencium? Apa bukan bahagian mendekati? Itu membekas di dalam jiwa kita. Susah kita berbicara kepada anak-anak kita. Wahai anakku, seperti Luqman, jangan pacaran berbahaya, jangan gini, jangan gitu. Tak bisa. Ketika mulut Anda akan berbicara, Anda telah terpukul oleh satu bisikan hawa nafsu. Bagaimana Anda akan berbicara? Kan Anda dulu juga pelakonnya, aktor. Akhirnya adalah aktor utama. Maka terdiamlah diri. Jadi jiwa. Maka kita lihat. Jadi sekarang kita ambil yang terdekat, yaitu wudhu. Setiap kita sholat, terapi yang paling dekat adalah berwudhu. Wudhu itu adalah pembersihan jiwa yang terdekat. Wudhu itu membersihkan. Maka ada kitab Toharoh, sucikan, membersihkan. Kita pahami maknanya. Ketika wudhu diartikan mensucikan, membersihkan, bermakna kita jangan hanya mengambil makna luar lahiriah. Sama seperti kita menilai, oh nampak orang berjenggot, orang pakai sorban, pakai kopiah, suci. No. Jangan mudah takjub. Apalagi yang terbaru nih, yang kasusnya katanya di Bandung, yang sampai dalam pengadilan, seorang ustadz menghamili, Allah, berpuluh-puluh santri. Salah satu efeknya, kita tak bisa menyalahkan begitu saja. Itu karena kita, para orang tua, begitu mudah takjub. Tengok orang ada janggut, ada kopiah, ada sorban, suci. No, jangan lihat luarnya.
Berapa banyak orang-orang yang tidak pakai kopiah, tidak berjanggut, biasa saja, malah berhati mulia dengan kebaikan. Jadi pembelajaran, segala sesuatu jangan mudah takjub, jangan mudah taklid buta, jangan membawa embel-embel. Berbicara keagamaan bukan dari luarannya yang Anda harus lihat. Lihatlah dari apa kebaikan hatinya yang dibuktikan dengan tindakan-tindakannya dalam kehidupan, membuktikan bahwa dia adalah memang pengabdi Tuhan. Tuh. Lagi ramai itu, kita lupakan. Kita lihat yang berwudu. Wudu ini pun jangan dipeributkan. Wudu kita yang lengkap itu udah campuran 4 mazhab. Tidak semua mazhab itu menyuruh kita cuci hidung, berkumur-kumur. Ada yang suruh membasuh rambut 3 helai, ada yang sampai seluruh kepala. Nah, ini pun ambil makna. Kalau kita tak mengambil makna, akan ribut sampai 7 keturunan hanya membahas wudhu saja. Bagaimana kita akan sampai dalam pembangunan umat yang tertinggi. Oke. Jadi ketika berwudhu, yang pertama kita pergi ke kamar mandi, kita berniat berwudhu. Maka niat itu menentukan. Niat itu tak harus diucapkan usolli, aku ingin sholat. Nawaitu rafa'al adasi, aku ingin Setiap orang yang sudah melangkah ini ke kamar berarti sudah berniat dalam hati. Kita terjebak lagi selalu nawaitu usolli. Anda ingin makan, pernah tak Anda bicara, sengaja aku ingin makan? Kan tidak. Ketika Anda mengambil piring, mengambil pinggan, mengambil sendok, garpu, pasti Anda ingin makan. Masa Anda mengambil piring ingin berak? Tak mungkin. Jadi jangan terikat dengan yang menyebabkan kita menjadi sulit dalam beragama, sehingga jiwa jadi tak bersih, menjadi sakit. Jangan ikat. Oke, kita lihat. Jadi niat berwudu. Kenapa kita mengambil wudu ini? Nanti ada kaitannya. Pentingnya wudu ini nanti dengan kisah Bilal yang sampai terompahnya di sorga. Oh. Jadi ada kisah bagaimana ketika Rasulullah disampaikan oleh para motivasi, para ustadz-ustadz, para orang-orang alim, bagaimana di sorga Rasulullah mendengar terompah Bilal di sorga berbunyi, sehingga pulang-pulang dari Isra Mi'raj menanya kenapa Bilal sudah mendahului sampai di sorga terompahnya. Apa amalan yang luar biasa? Tak ada. Sampai seolah-olah baginda macam merasa kok Bilal begitu hebat. Ternyata amalan Bilal sederhana. Dia tak berhenti proses wuduknya. Selalu berwuduk sehingga gagal wuduk terus. Nah, hari ini kita tiru. Banyak yang selesai berwuduk, wuduk lagi. Tak boleh berhenti selama setiap 24 jam. Bagus. Good. Tapi bukan ritual belaka. Apa makna dari wuduk itu? Yang pertama, niat itu harus kokoh. Setelah bulat, kita ke kamar mandi ingin berwuduk. Apa kita yang basuh? Kita akan kumur-kumur mulut kita. Maka ketika kita kumur-kumur mulut, kita harus teringat. Mulut ini adalah sumber kebaikan dan juga sumber bencana. Orang sering mengomong, mulutmu harimaumu. Kalau salah dalam berbicara akan menerkam dirimu sendiri. Dalam beberapa kiasan atau disampaikan, kita sering mendengar di dalam mimbar-mimbar ceramah. Salamatul insan bihifzil lisan. Selamat manusia dari pemeliharaan lisannya. Kenapa begitu? Karena dengan ucapan kita, omongan kita akan sampai di telinga, akan sampai di gendang, akan sampai di sel-sel saraf. Dari telinga akan masuk ke dalam pikiran, dari pikiran masuk ke hati, akan mempengaruhi orang sekitar kita. Berapa banyak orang yang sakit hati dengan kita? Berapa banyak orang yang menangis karena kita? Berapa banyak orang yang gembira karena kita? Bukan melihat ritualnya. Kalau kita menegur seseorang, menjelaskan untuk kebaikannya, menyelamatkannya dari jurang ke neraka, dari jurang perzinaan, jurang pelacuran, jurang korupsi, kehancuran. Memperingatkan dalam keadaan terdesak, bahkan menyakitkan hati pun masih ada ditolerir. Kenapa? Demi menyelamatkan, tanda kita sayang. Akan berbeda dengan kita yang asal ngomong, asal comot. Orang tersinggung sakit hati tanpa dasar, tanpa dalil, tanpa tujuan. Masa begitu? Ya, Anda lihat dalam sosmed, Instagram, YouTube, WhatsApp. Kadang kita tengok kawan kita membuat kue, membuat tanaman, mengirim barang. Karena kita tak suka langsung ngomong, inilah itulah.
Atau teman kita membuat status, kita tak suka, ini sesat, ini bid'ah, ini kafir, ini. Kenapa? Karena itu gambaran jiwa. Kalau kita ingat teori daya tarik, orang sering menyebut law of attraction. Ketika seseorang menggambarkan sesuatu di luar, dan jiwa kita sudah langsung emosi negatif, maka dia akan langsung daya tarik. Kan bentrok seketika, tidak bisa dikawal. Dan itu lisan dalam bentuk tertulis. Itu suara dalam bentuk tulisan. Jadi tak ada suaranya, tapi suara hanya melalui ketikan jari-jari di WhatsApp, di sosmed. Tapi telinga, pikiran, mata, dan hati sahabat kita hancur seketika. Dan itu harus ada dua. Kalau tujuan kita untuk merubahnya dalam kebaikan yang siap dipertanggungjawabkan, Tuhan pun akan menilai kita di perjalanan nanti. Tapi kalau sekedar cuma ceplas-ceplos, karena sekedar ego, sekedar emosi, merasa tersaingi, itu akan melakukan pengrusakan. Artinya harus dengan prinsip. Maka kumur-kumur tadi, kita harus ingat ketika kita berkumur-kumur, kita berpikir, ya Tuhan, selamatkanlah mulutku untuk mendidik ke arah kebaikan. Walaupun mulut ini sudah kau bentengi 2 batalion gigi. Ingat saudara, mulut ini 2 batalion gigi. 1 batalion atas, 1 batalion bawah. Tapi lidah tak bertulang. Nyerocos juga. Sudah dikawal ketat. Keluar juga lidah itu. Itu yang. Maka dengan berkumur-kumur, kita teringat mulai hari ini, aku harus seperti Bilal. Kalau belum mampu seperti Rasul, yang 15 menit seperti Bilal. Dengan berkumur-kumur, kalau aku ingin berbicara, harus mampu mengingatkan sahabat-sahabat dari perzinaan, perjudian, mabuk, mencuri, dan kerusakan. Kalau aku tidak ingin bicara, aku tidak akan menyakiti mereka. Kalau sekali aku bicara, mengingatkan mereka dari lembah kebinasaan. Begitu. Nah, setiap kita berwudu, maka akan teringat mantap di hati kita. Tuh. Ketika kita berkumur, kita akan teringat tadi memaki anak kita, istri kita, berdosa ya Allah. Padahal aku harus mendidik anak istriku. Malah aku melepaskan emosi kepada mereka. Jadi ketika 5 kali kita sholat, berwuduknya 5 kali, ketika wuduk kita sudah istighfar. Kadang-kadang keluar air mata sendiri. Setelah kita berwuduk, berkumur-kumur, maka kita pun akan memasukkan air ke lubang hidung. Isap, dikumur-kumur, diisap, disedot, dibuang, dicongkel-congkel, dibersihkan. Pernafasan kita, udara yang kita hisap, lingkungan kita, aroma yang kita bau dengan hidung. Kita harus mampu menapisnya. Hidup di tengah Jakarta, kita hidup di lingkungan pelacuran, pembunuhan. Kemanapun pergi Jakarta ini tidak ada yang terbaik. Dunia ini malah sama. Kita berada di dunia hari ini di lembah kotoran, seperti tong sampah. Maka aroma yang busuk masuk ke hidung harus mampu ditapis. Maka kita isap, maka kita berpikir. Di kantor tadi ada yang menggoda, karena kita ribut dengan istri. Ada di kantor kebetulan janda. Gimana mas? Jangan sedih loh. Kan kita ada. Ya kita bolehlah untuk nemanin curhat-curhatan. Ya teman-teman ini tapi mesra. Teman tapi mesra. Macam-macam istilah hari ini. Teman tapi mesra. Dari situlah Anda masuknya. Maka masukkan tadi. Karena kita tertekan. Nah kebetulan. Kadang kita makan di warung. Piye Thomas? Ada masalah dengan Mbak E? Curhat dong. Curhat toh. Kita kan ada. Kadang-kadang ditepuknya tangan kita. Itu semua godaan. Belum yang keluar kota berduaan karena tugas. Apa saja. Tidak peduli. Maka ketika kita itu aroma kiri kanan, kejahatan, kita harus ingat. Kita astagfirullahaladzim. Jadi dibayangkan ke diri kita ketika wudhu. Sampai kita kemudian kita akan membasuh muka. Mengambil air. Ketika kita menampung air di muka kita. Ketika kita basuh muka kita. Mari kita coba ingat. Oh Gusti, ya Allah, oh God, ya Tuhan. Pikiran nih, muka ini harus bersihkan. Apa wawasanku jauh ke depan? Apakah harta-harta ini cuma untuk anak istri 7 turunan?
Bagaimana saudara-saudaraku yang lain, bagaimana orang-orang kampungku yang miskin yang tak sekolah, anak-anak yatim di persekitaran, sahabat-sahabatku, apa yang bisa aku bantu untuk mereka. Maka kita akan semangat mencari kekayaan. Jangankan 7 turunan, 100 keturunan. Karena di balik kekayaan kita ada beban untuk orang lain. Maka membersihkan muka, membersihkan wawasan ke depan, bukan hanya perut dan di bawah perut, bukan hanya untuk makan yang enak dan pelampiasan nafsu. Wawasannya bagaimana keadaan Islam hari ini. Kita harus membuka mata kita dengan wawasan kita ini basuh tadi. Mata terbersih, terbuka. Kita melihat yang banyak berjudi umat Islam, mencuri, yang memperkosa, yang korupsi, yang melacur. Aku harus tampil menjadi pahlawan walaupun kesiangan, walaupun umur 46 tahun. Ya Allah, di umurku yang sedikit, hartaku aku akan tarik anak yatim. Wawasanku tahun depan aku akan membela, memelihara 1 anak yatim walaupun orang lain tak tahu. Gajiku nanti akan aku dermakan menyekolahkan anak yatim. Tak sampai kuliah, sampai SMA, sampai SMK. Luar biasa. Ketika kita berwuduk begitu, kita akan tahu. Kita akan termenung berapa lama kita berdialog dengan anak gadis kita yang sudah besar, anak bujang kita. Berapa kita meluruskan pemikiran mereka, wawasan mereka, bahwa hidup bukan sekedar harta. Hidup adalah suatu kasih sayang, kebaikan dan kebaikan. Dan kebaikan itu akan kembali menuntun kita ketika di hari tua. Maka itu ketika kita berwudu. Kalau kita buat seperti itu, guys, tak ada jiwa-jiwa yang gelisah. Tak ada rumah tangga yang cekcok. Karena kita memulainya setiap kita wudu. Setelah kita bersihkan wawasan tadi, bahwa wawasan itu harus jauh ke depan, membangun peradaban Islam, mempersiapkan anak-anak kita, kita terlihat dengan mata, oh anak kita boleh bisa mengaji, anak kita belum belajar tafsir, bahkan tafsir pun kita tak punya. Maka kita terkejut dan terharu, segera beri tafsir. Punya program dengan wawasan jauh ke depan, setiap hari baca 1 ayat tafsir. Kan ada artinya Departemen Agama. Jangan takut sekarang, hati-hati menafsirkan sesat. Itu peninggalan Snok de Hogronye. Snok Hogronye bahasanya begitu. Sastrawan, filsafat Belanda yang dikerahkan untuk menghancurkan pemahaman Islam yang ideal, yang idealistik, yang mengideologi di Indonesia agar bisa dijajah. Maka dikirimlah Snok Hogronye ke Arab Saudi, ke Mekah mempelajari seluk-beluk Al-Quran, hadis, sampai paham dan untuk menghancurkan Islam dari pemahaman. Salah satunya adalah, jangan pahami Quran, ngeri kalau tak ngerti, sesat. Akhirnya sampai tua tak pernah. Padahal dalam tafsir itu sudah jelas. Departemen Agama secara umum sudah ada. Coba 2 tambah 4 sama dengan 6. Kalau kita tak belajar dari kecil, kita tak akan tahu. Jangan belajar, nanti sesat. Anak kecil kalau tidak belajar berjalan, jatuh, belajar, jatuh, berdiri, luka, takkan pandai berjalan. Biar jatuh, biar luka, pandai berjalan. 2 tambah 4, biar 7, lama-lama tahu 2 tambah 4, 6. Sampai sekarang kita tak pernah. Zalika kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kita tak pernah tahu artinya. Ayat pertamanya dalam kitab suci. Quran ini diturunkan, kitab ini diturunkan, peraturan ini, psikologi ini, tuntunan jiwa ini diturunkan dari Tuhan. La raiba fi, tidak boleh ragu padanya. Baru dia menjadi hudan lil muttaqin, baru menjadi petunjuk bagi orang bertakwa. Kita aja masih ragu, buktinya lah kita masih tetap berzina, berjudi, mencuri. Kita tak pernah takut dengan segala azab. Ditambah lagi kita terkena penyakit. Kan ada hadis sahih, kalau bersyahadat masuk surga. Betul. Barang siapa yang mengucap 2 kalimat syahadat dalam keadaan ikhlas, wajib atasnya surga. Tapi maknanya luas, bukan sekadar nyebut syahadu an la ilaha illallah, surga. Menangis baginda kalau kita memahami ayat seperti itu. Kita memfitnah. Beliau menghabiskan waktu, umur, dan kehidupannya untuk memahami makna psikologi. Oke, kita sekarang mempersingkat. Jadi makna tadi sedikit banyak tadi. Jadi dari membasuh muka saja, membersihkan wawasan, membersihkan mata, membersihkan. Setelah itu ke depan,
Kemudian kita lanjut wudhu kita dengan membasuh tangan. Tangan ini adalah gambaran power. Basuh tangan. Kita sering menghitung wudhu udah berapa kali tadi ya? 3 kali, 5 kali. Aduh salah, ulang lagi. Jangan terjebak ritual. Kita ini sekolah tinggi. Sekolah tak sekolah. Maknanya. Jangan hitung berwudhu tuh Anda pikir aku membasuh tangan. Berarti aku di mana-mana tangan tuh gambaran power. Malah ada wallahu fawqa aidihim. Kadang digambarkan tangan Allah di atas tangan mereka. Tangan tuh maksudnya kekuatan, kekuasaan, the power. Jadi kekuatan kita basuh artinya kekuatan ekonomi, kekuatan intelektual, kekuatan skill, basuh kekuatan kita. Lalu kita ketika wudhu, kemana aku gunakan kekuatan ini? Apakah mampu mengangkat orang-orang tertindas, mengangkat kemiskinan, menghancurkan kejahatan, ataukah hanya untuk keluarga kita sendiri? Baru akan terbuka wawasan kita. Angkat tangan, membasuh tangan, membasuh. Jadi membersihkan kekuatan ketika kita wudhu. Ya Allah, rupanya kekuatan ini aku pakai ke tempat kejahatan. Gajiku 15 juta, begitu jadian aku masuk ke tempat pelacuran. Menyewalah, kadang membayar ini. Ada lagi yang kasus artis-artis yang banyak yang di surat kabar di TV yang ikut melacur. Atau orang-orang yang mahasiswi yang ikut melacur. Kita beli 5 juta, 10 juta. Mana kita sudah mengotori tangan itu, power, kekuatan. Maka kita wudhu sekarang. Ketika wudhu, urai air mata. Akan aku bersihkan mulai hari ini. Kekuatan tanganku untuk anakku, istriku, umatku. Baru kita layak disebut pengikut Nabi. Baru layak disebut ketika Nabi Muhammad disebut namanya. Kata Jibril, celakalah orang ketika disebut namamu Muhammad, mereka tidak bersalawat. Bukan hanya salawat ritual. Muhammad sallallahu alaihi wasallam bukan ucapan doang. Membersihkan kekuatan, menyiapkan, menghimpunkan kekuatan kita untuk meneruskan risalah yang dibawa oleh baginda itu. Yang menyambung salawat, risalah. Ini bukan ucapan ritual belaka. Nah itu ada ketika wudhu. Kita wudhu kan. Nah ketika kita berwudhu, teringatlah kita. Hasil kekuatan kita mencari duit. Kemampuan kuliah S1, S2, S3. Hanya kita guna untuk diri dan keluarga. Untuk bikminah, untuk cleaning service, untuk tetangga, kayum kerabat yang dalam keadaan miskin. Barulah kita akan termenung jauh. Islam seperti satu tubuh, sakit satu, sakit yang lain. Hanya tinggal simbol. Betul kita merasa sakit kalau ada di kampung kita orang-orang yang melarat, kesusahan. Mana kekuatan kita untuk menolong mereka menyekolahkan 1 orang, 2 orang? Mana? Mengangkat orang-orang tukang sapu di kantor kita, mana? Maka dengan membasuh tangan kita, kita akan teringat. Setelah kita basuh tangan kita basuh, ambil air, membersihkan kepala. Ada apa di kepala? Kepala ini isi penuh kotoran. Pola pikir, wawasan intelektual, kemana isi kepala kita? Pernahkah kita di kepala itu mempunyai mata kepala, mata kaki? Sampai orang menggambarkan nanti. Kepala kita ada apa? Kepala itu kita harus ingat, di kepala itu ada mata. Ada sesuatu yang melihat dengan kepala. Bagaimana pikiran kita? Ketika kita melihat gaji kita naik 20 juta, 30 juta, otak kita mulai berpikir, ingin cari perempuan lain. Iseng-iseng. Ketika kita membasuh kepala, ya Allah, bersihkanlah pikiran tadi. Ketika bahkan kita ketemu dengan perempuan berjilbab yang bertudung rapi, bahkan santri-santri sekalipun, masih timbul pikiran ngeras. Memang begitu. Wah, santri ini montok, santri ini seksi. Ya, anak-anak baru tumbuh berkembang. Maka timbullah otak. Wah, bagaimana caranya agar saya bisa menyetubuhinya, melakukan adegan seksual? Apakah itu bejat? Dalam pikiran tak ada istilah bejat, karena kita punya nafsu. Bahagian dari fujur. Maka ketika kita berwudu, ingat Allahu Akbar, bersihkan kepala, bersih otak dari pikiran kotor. Ingin melakukan selingkuh dengan teman, ingin selingkuh dengan teman-teman, ingin melakukan kejahatan, bersihkan pikiran kita. Itulah ada dalam wudu, psikologi wudu.
Tanpa sadar jiwa kita sudah mulai bersih. Walaupun entah berapa persen. Tuhan dan diri kita yang tahu. Setelah kita basuh kepala kita, kita mulai membasuh telinga. Ada apa dengan telinga ini? Telinga mampu mendengar jeritan. Kalau telinga kita dengar, kita datang di rumah, kita boleh mendengar jeritan hati nurani istri kita, anak kita, tetangga kita, orang tua. Semua menjerit, wahai Beni, wahai Alek, wahai, tolong kami. Didik kami agama, kata anak-anak kita. Ajarkan kami pemahaman agama. Kalau kami tak pandai, carikan kami guru agama. Buka wawasan kami, tuntun kami, save me, guide me. Ketika kita melihat orang tua kita sudah renta, mereka berteriak, beri saya kasih sayang, bimbing saya, luruskan saya, jangan ikuti seluruh kehendak saya. Saya sudah pikun, tolong luruskan, tolong luruskan. Tapi apa? Jangankan mendengar jeritan orang tua, mendengar jeritan anak-anak, mendengar jeritan istri, mendengar jeritan hati nurani sendiri kita tak mampu. Why? Kenapa? Karena telinga kita jarang kita bersihkan dengan pemahaman. Kita hanya berwudu, yang penting basah air. Sehingga kadang ketika pulang kerja melihat istri kita berubah perangainya, dengan mata dan telinga, melihat anak-anak kita lain akhlaknya, kita tak perasan. Harusnya kita tahu istri kita mulai aneh perangainya, tanda dia sudah selingkuh, kita tak mengerti. Karena mata kita buta, telinga kita tuli. Kita lihat anak kita sudah aneh-aneh, karena dia barusan berzina dengan temannya, barusan diraba-raba. Tapi kita tak ada efek, tak bisa membaca, karena mata kita buta, telinga kita tuli. Maka kita wudhu, ketika telinga, ya Allah, bersihkanlah telinga ini agar mampu mendengar jeritan hati nurani. Kemudian terakhir kita basuh kaki kita. Kita basuh kaki kita, mata kaki kita. Apa maknanya? Oh God, luruskan perjalanan kaki-kaki ini. Seandainya saya dibawa ke tempat pelacuran, ke tempat saya mau korupsi, tempat kejahatan, cepatlah berbelok ke jalan yang lurus. Ini Jakarta, guys. Bohong dan menipu kalau Anda tidak digoda oleh wanita, kalau Anda tidak digoda oleh korupsi, kalau Anda tidak digoda oleh kejahatan. Masa 95-94 saya mengajar les privat daerah Tebet. Yang saya ajar itu anak orang kaya. Suaminya kerja, saya tidak akan sebutkan, yang jelas kerja di bank, apakah sebagai wakil. Ketika saya mengajar, anaknya les privat, tuition matematik. Ibunya keluar, pakai baju tidur, guys. Nampak celana dalamnya dan bagian atasannya. Jiwa saya bergemuruh. Lalu apa yang kita lakukan? Kita harus bekerja mencari duit. Maka saya berdiplomasi. Ketika zuhur, saya ajak anaknya sholat berjamaah. Ternyata anaknya tak bisa sholat. Nggak mengerti, Pak, kata anak laki-lakinya dan anak perempuan. Saya ajar, bismillah setengah jam. Apa yang terjadi? Begitu selesai mengajar anaknya sholat, ibunya langsung bertukar pakaian yang rapi dan kemas dan minta maaf. Maafkan saya, Pak. Sampai akhirnya curhat dan bicara berterus terang. Dia dalam kesepian. Bagaimana dengan kita? Jadi jangan katakan di Jakarta, di mana-mana sekarang tidak ada godaan. Itulah psikologi wudhu. Jadi kalau kita basuh kaki, meluruskan di perjalanan kita, telapak kaki, sampai dikatakan surga di telapak kaki ibu. Artinya apa bagi para ibu? Bukan di bawah ritualnya, bukan di bawah physically. Kaki itu adalah derap langkah perjalanan. Tentara Jepang kalau derap kakinya, orang menggentarkan musuh. Musuh kalau dengar tentara Jepang bunyi kakinya yang disiplin, teratur, serentak, lari semua kocar kacir. Artinya kaki derap langkah perjalanan, tahapan-tahapan perjuangan. Jadi surga di telapak kaki ibu, kehidupan baik buruk anak. Anak jadi menipu, anak jadi baik, betul-betul ada di dalam langkah-langkah perjalanan sang ibu mendidik jiwa anaknya. Kenapa begitu? Karena memang sang ibu penuh dengan kasih sayang. Ar-Rahman, Ar-Rahim, mempunyai rahim. Sampai dikatakan al-ummu madrasatul kubra, ibu tempat pendidikan terbesar.
Sampai dikatakan wanita itu tiang negara. Luar biasa. Bagaimana kita hari ini? Lalu kita serahkan kepada wanita? No. Perempuan itu tergantung suami. Maka kalau kita mendengar primbon, perempuan itu namanya surga nunut, neraka katut. Perempuan itu tergantung suaminya. Dibawa ke surga, oke, ke neraka pun ayo. Maka surga perempuan ada di tangan kaki suaminya. Maka simpulkan dengan berwuduk tadi kita akan mempunyai 3 mata minimalnya. Mata kepala yang ada di sini. Mata yang asli, mata dalam kepala, mata yang ada di kaki, mata yang ada di hati. Mata ini melihat sekelilingan kita, diri kita, membersihkan isi kepala kita. Mata kaki meluruskan jalan-jalan kita ketika dibawa ke tempat kehancuran. Di tengah kita segera berbelok kembali asal. Tuhan itu Maha Pelindung. Dan yang terakhir ada mata hati. Hati yang cemerlang. Hati yang sanggup berbelok kepada kebenaran. Hati yang sanggup jujur. Hati yang sanggup jauh ke lapor. Walaupun tak berjumpa ulama yang jujur ketika sholat lapor. Ya Tuhan, saya tadi berzina, saya tadi berjudi, ya Allah. Lepaskan saya. Minimal Anda sanggup melapor kepada Tuhan. Setelah sholat, ya Allah tadi saya memegang perempuan. Allahu Akbar. Tuhan hadir di sana. Tuhan hadir di dalam hati kita. Dengan mata hati, jika di hati kita ada mata, kita akan mampu menembus 50 tahun ke depan, 100 tahun ke depan. Maka kita akan mampu mempersiapkan apa bekal yang sepatutnya menghadapi hidup di dunia. Dan tentunya untuk akhirat. Ya, demikian saja kebenaran dari Tuhan. Semata-mata jangan takut, sampaikan kepada yang lain. Itu subscribe di dunia dan di akhirat. Adapun subscribe di channel ini, itu adalah subscribe untuk YouTube saja. Anda subscribe, alhamdulillah. Jika ada kesalahan, itu kesalahan kami pribadi akan kami sempurnakan. Dan saya mohon maaf. Sekali lagi, gunakan mata, telinga, dan hati. Itu yang paling mahal. Ada kesakitan dari yang kita sampaikan, masukkan dalam telinga kiri, keluar kanan. Ya, demikian. Wassalamualaikum. Sampai jumpa.